Bapak kami yang kami kasihi dalam surga, pagi hari ini kami berkumpul semua sebagai anak-anak-Mu kembali untuk memuji dan menyembahkan Engkau. Kami mau merayakan Yesus di dalam hidup kami, dan biarlah pagi hari ini juga kami mau mendengarkan renungan-Mu, kekuatan bagi kehidupan kami, sumber segala kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Allah sendiri yang memimpin kami kepada segala kebenaran ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudaraku. Shalom semuanya, shalom juga yang ikut secara online. Ya, kita bersyukur kita masih bisa diberikan nafas kehidupan pagi hari ini. Juga kita masih bisa ada yang bisa melayani, ada yang bisa menyembah Tuhan. Ya. Karena apa yang Tuhan berikan itu semua, segala sesuatunya ada di Tuhan. Kita masih di dalam bulan, kita menemukan tujuan ilahi. Ya. Dan tujuan ilahi ini saya katakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberitahukannya kepada saudara-saudara sendiri selain Tuhan. Tidak penginjil, tidak nabi, tidak hamba Tuhan, tidak gembala, tidak ada siapapun yang bisa memberitahukannya selain Tuhan. Karena ini adalah bagian dari keselamatan yang sifatnya sangat-sangat pribadi. Oke? Amin ya. Mungkin kalau kita tanya sama orang tua kita, buat apa saya di dunia ini? Ya, mungkin orang tua kita kasih tahu tapi pastinya nggak benar. Ya, mereka akan bilang, oh iya kamu harus sekolah yang baik. Nanti kamu setelah sekolah yang baik, kamu usahakan bisa kuliah, papa mama kasih sediakan uang kuliahnya. Setelah itu kamu pergilah kamu kerja untuk perusahaan internasional supaya kamu bisa menghasilkan yang banyak. Kemudian kamu bisa menata kehidupanmu, kamu bisa beli rumah, menikah, kemudian baru papa mama punya cucu. Ya, itu yang orang tua kita katakan. Tetapi berapa banyak sih orang tua yang menemukan tujuannya sendiri di dalam Tuhan? Jadi kita harus bersandar kepada Tuhan untuk benar-benar menemukan apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Jadi pagi hari ini biarkan firman Tuhan yang memimpin kita. Ya. Tuhan menulis buku melalui hamba-hambanya, ditulis dan dikumpulkan jadi satu Alkitab. Tapi ada juga Tuhan menulis satu buku khusus untuk setiap orang di dalam setiap kehidupan kita. Bagi yang suka menulis jurnal atau diari, ya itu adalah diarinya Tuhan, jurnalnya Tuhan untuk saya secara pribadi, untuk kita semua secara pribadi. Oke. Kalau kita percaya kan, kita diciptakan unik. Tidak ada yang bahkan namanya kembar siam pun sebenarnya ada perbedaannya. Sudah tahu perbedaannya? Sekarang ada di setiap smartphone. Kalau di stupid phone ada. Kalau di smartphone, itu ada yang namanya fingerprint. Ya, kita juga di kantor yang kerja cekloknya pakai fingerprint. Karena apa? Fingerprint itu sidik jari itu benar-benar khusus, tidak ada satu orang pun yang sama. Dia sama dari seseorang dari lahir sampai dia meninggal. Maka dari itu kalau kita dulu ya buat SIM apa segala macam, kita di sidik jarinya. Karena itu unik, tidak bisa ditukar. Dan juga sekarang katanya mata kita pun unik, maka ada scan retina. Jadi itu bukti bahwa seberapapun miripnya kita, Tuhan itu menjadikan kita itu unik, satu-satunya di dunia. Ya. Nah, apa yang membuat kita berpikir kalau kita begitu uniknya, maka tujuan kita pun jadi umum? Tidak kan? Kalau kita diciptakan unik, benar-benar unik, pasti tujuan kita juga unik, khusus. Ya, sama seperti kita
menyembah Tuhan, ada satu lagu, ada berbagai nada. Ada yang ada yang bagus kedengarannya, ada yang nada yang rendah, ada yang nada tinggi, ada yang agak sumbang. Satu lagu yang sama. Ya, jadi saudara nangkap maksudnya? Kita ini diciptakan untuk sesuatu hal yang khusus. Jadi biarkan, kalau kita mau menemukan tujuan kita dalam kehidupan, biarkan firman yang memimpin. Nanti 2 minggu ke depan kita akan lihat bagaimana menemukan tujuan kita yang sebenarnya. Caranya ya, kalau tujuan sebenarnya saya nggak tahu, tapi caranya apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus pergi. Jadi jangan lewatkan. Oke? Juga yang online, jangan lewatkan. Oke, kita lihat video sudah. Setelah kita bukan melihat si ular, kita lihat si elang. Si elang ini diciptakan oleh Tuhan, dia punya satu tujuan, ya, melahirkan anak-anak elang yang seperti dia, dan semua fungsi tubuhnya juga seperti itu. Luar biasa, elang itu punya mata yang tajam. Dari atas ratusan meter, mungkin kilometer, bisa lihat mangsanya. Itu luar biasa. Nggak perlu kacamata seperti saya. Oke, jadi bisa lihat tembus ke bawah air. Oh, itu mangsa di situ. Berarti dia punya timing yang tepat untuk menangkap mangsanya. Bentuk tubuhnya, bentuk paruhnya itu sudah didesain oleh Tuhan untuk suatu tujuan, menangkap mangsa dengan cara tertentu. Juga cakarnya, bentuk cakarnya, juga kelenturannya itu suatu bentuk yang khusus, unik dari Tuhan. Dan saudara tahu elang itu juga disebut-sebut di Alkitab, kita akan berlari dan tak pernah lelah, kita akan mendapat kekuatan kita seperti elang. Kenapa? Nah, elang itu suka menantang angin. Angin itu adalah temannya, bukan musuhnya. Kalau kita takut sama badai, elang itu dengan majestically, gracefully, dengan indahnya dia terbang di atas badai. Ya, semua bulu-bulu di sayapnya waktu mengembang itu aerodinamisnya luar biasa. Itu mengarahkan angin ke tempat-tempat yang dia inginkan, sehingga orang kena angin terpelanting, dia malah terbang lebih tinggi. Ya, seperti itu Tuhan memberikan kita tujuan. Bahkan saudara tadi, dia punya tujuan khusus. Tujuan umumnya seperti itu ya. Dia diberikan peralatan untuk bekerja sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi secara khusus, dia punya anak yang harus diberi makan, dan dia harus mencari makanan. Dia cari makanan yang terbaik. Resikonya untuk menangkap ular laut itu adalah mati di udara. Jadi bukan masalah nangkapnya, tapi waktu membawanya itu adalah suatu perjalanan yang penuh resiko. Tetapi dia ingat tujuannya. Aku harus kasih makan anakku. Aku akan menempuh bahaya demi memberi makan anakku. Itu adalah tujuan khususnya teman. Jadi saudaraku, kita punya tujuan khusus. Ya. Kemarin pernah saya singgung, kita punya tujuan umum adalah memberitakan kabar baik. Tujuan khususnya bagaimana? Misalnya memberitakan kabar baik dengan cara tertentu. Buat kita yang pemilik usaha, kita bisa memberitakan kabar baik seperti misalnya perusahaan Chick-fil ya di Amerika. Mereka tutup setiap hari Minggu karena ownernya bilang semua pegawai harus beristirahat hari Minggu, mereka harus ke gereja dan mereka harus bersama-sama dengan keluarga. Itu kita namanya punya pemiliknya itu punya tujuan khusus. Dan ada juga yang menerapkan seperti misalnya di tempat kerja. Karena saya ownernya, setiap kali kita mau kerja kita harus doa dulu. Apapun keyakinanmu, kita percaya Tuhan ada satu. Mari kita berdoa sebelum kita kerja. Berkat kita hanya dari Tuhan. Ya mungkin itu cara yang Tuhan berikan kepada beberapa pemilik bisnis untuk memenuhi panggilan Tuhan.
Ada juga yang pemilik bisnis yang tidak bisa memimpin pujian, mungkin seperti itu dia bisa suruh pegawainya, atau dia bisa memanggil hamba Tuhannya untuk datang seminggu sekali memberikan ujangan, ya, dan dari sana bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan, ya, bukan mengkristenkan mereka, tetapi untuk membawa mereka mengenal Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang sejati. Jadi itu adalah tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan. Untuk khususnya, untuk spesifiknya, kita perlu terus bekerja seumur hidup untuk itu. Tapi saran saya, jangan seumur hidup, ya, jangan seumur hidup ya, karena kalau menemukannya itu satu hal. Ada hal berikutnya yaitu mengikuti. Lalu ada hal berikutnya menggenapi, memenuhi tujuan itu. Ya. Jadi saya sarankan pada kita khusus khusyuk berdoa, mencari Tuhan dalam firman-Nya, mencari Tuhan dalam hadirat-Nya, mencari tahu tujuan kita sehingga hidup kita akan penuh dan puas. Ya. Tuhan mau selalu kita tepat sasaran. Saudara boleh percaya, ada orang yang benar-benar saking ahlinya, dia bisa menembak tepat di tengah, kemudian tembakan yang kedua membelah anak panah yang pertama. Itu satu keahlian yang Tuhan berikan khusus, luar biasa. Tapi bayangkan, kalau kita bisa setepat itu melakukan tujuan Tuhan, nah, seperti lagunya tadi, kita menantikan kedatangan Tuhan ya. Tuhan akan datang, ya. Tuhan akan datang itu kalau Injil itu diberitakan kepada semua makhluk. Jadi sekarang Tuhan belum datang karena masih ada banyak yang belum mendengar kabar baik dan masih banyak orang yang belum berangkat untuk memberitakan kabar baik itu. Ya, tidak perlu ke pedalaman Papua, nggak perlu ke pedalaman Afrika, tapi mungkin ada saudara-saudara yang di dekatnya. Ingat ya, kalau kita memberitakan itu hanya memberitakan. Masalah ditolak itu urusan Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya dengar itu saya tenang. Kenapa? Coba kalau kita nonton film yang wow, nasib satu dunia bergantung pada kita. Kalau kita gagal mematikan bom itu, maka seluruh dunia akan hancur. Itu tekanannya luar biasa. Ya, tapi Tuhan memberikan kita hook yang ringan. Udah kamu beritakan aja. Kalau dia nolak aku, bukan nolak kamu. Nah itu ya, itu yang saya suka. Jadi hidup kekristenan kita harusnya tenang, damai, santai ya. Santai itu maksudnya relax hatinya. Karena Mazmur 4 ayat 30 mengatakan relax attitude lengthens life. Hati yang rileks itu memperpanjang umur, dan juga kita akan semakin mudah untuk mencapai tujuan Tuhan. Ya. Jangan kita berlagak sibuk terus, sibuk ke gereja, sibuk ibadah, sibuk ini, sibuk itu, kelihatan rohani di depan orang banyak, tetapi tidak ada yang tepat sasaran. Waktu datang ke gereja, duduk langsung tidur. Lalu puji Tuhan, ya, orang lain tepuk tangan lompat-lompat, dia malah ngecek. Ada pesan penting nggak yang masuk. Waktu ponsel malam, ya sibuk lah. Sebagai tuan rumah mungkin tuan rumah harus baik ya. Tapi kalau kita terlalu sibuk untuk ngurus kursi, ngurus makanan apa, sampai kita tidak dengar firman, tidak menyembah Tuhan waktu puji-pujian, ya itu tidak tepat sasaran namanya. Oke. Jadi kadang-kadang kita itu seperti orang Indonesia. Saya sering katakan kepada banyak orang waktu saya mengajar dulu, tabungan BCA. Ada yang pernah dapat hadiah rupiah BCA? Oh belum ya? Oke, tapi kita berdoa dapat hadiah 1 Mercedes yang terbaru, kemudian 1000 sepeda motor, kemudian berapa juta HP, gitu kan? Kita lihat, wow, kesempatan saya menang banyak sekali. Ada 1 juta HP, tambah 1000 motor, tambah 1, jadi 1.101.000 hadiahnya. Tertariknya sama itu. Tapi nasabahnya bank itu ada puluhan juta.
Dan dari puluhan juta itu ada yang tabungannya triliunan. Jadi dapat poin banyak sekali. Kalau kita yang poinnya sedikit, kemungkinan menang hanya 1 di antara 1 juta atau 1 miliar, saya nggak tahu. Tapi kita terus berharap dapetin. Saya bilang berharap, bukan pada hadiahnya. Apa yang kita sudah punya, uang di dalam tabungan itu, itulah milik kita. Hadiah itu masih di awan-awan, kita nggak tahu dapat apa tidak. Ya, jadi saudaraku jangan kemana-mana. Kita mau melakukan yang besar untuk Tuhan, tapi yang ada di hadapan kita itu yang kita kerjakan. Ya, itu yang kita kerjakan. Perbaiki saja. Kalau ibadah sikapnya bagaimana, ketepatan waktunya bagaimana, hatinya seperti apa. Itu kita perbaiki, maka Tuhan akan berbicara kepada kita dan menunjukkan kita jalannya agar kita lebih tepat sasaran. Ya. Ini yang lihat waktu kalau saya tunjukin banyak yang merinding. Ini ulat bulu. Ini kepalanya, ya, ini pantatnya, ini kepala lagi, ini pantatnya. Ya, jadi ulat bulu ini dijadikan suatu eksperimen. Mereka tuh ditaruh berjejer, ya, kepala sama pantat, kepala sama pantat. Kayak kita main kereta api dulu ya. Naik kereta api, terus kemanapun pemimpinnya, pengikutnya ikut. Tapi ulat bulu ini ditaruh dalam satu lingkaran yang sempurna. Ditaruh dalam satu lingkaran yang sempurna, kemudian di sampingnya itu atau di tengahnya dikasih makanan favoritnya dia. Gitu. Nggak tahu kan, biji-bijian kayaknya. Tapi ya, dia namanya ulat bulu itu dia putar-putar terus ikut naik kereta api, tut, siapa ada tut, sampai dia kendor juga tetap jalan yang di depannya kendor, kena anginnya dia di belakang tetap ikut tut sampai 8 jam, lalu tiba-tiba rebah mati semua barengan. Ya, itu makanannya ada di tengah-tengah mereka loh. Mereka tinggal berhenti, lalu ambil makanan, selesai. Itu yang seringkali kita lakukan. Kita ikut arus dunia, naik kereta api, tut, beli iPhone baru, tut, beli Mercy baru, tut, gitu. Ya, akhirnya tiba-tiba rebah semua, tiba-tiba shock. Oh, ternyata saya bukan jadi orang terkaya, tapi saya orang yang paling banyak utangnya karena naik kereta api. Ya, jadi kita harus memperhatikan aktivitas itu bukan berarti kita produktif. Kita ke gereja bukan berarti kita cinta Tuhan. Ekstrim ya. Kita ke gereja bukan berarti kita cinta Tuhan. Kita bisa mengajak Alkitab seperti saya, mungkin kita bisa memimpin ibadah, bukan berarti kita cinta Tuhan. Bukan berarti kita benar-benar menyembah Tuhan di luar jam ibadah itu. Oke, jadi usahakan kita tepat sasaran dalam setiap hal yang kita lakukan. Saya mengingatkan diri saya setiap hari. Kemanapun saya pergi harus ada tujuan. Apapun yang saya lakukan harus ada tujuan. Jarang sekali cuma sekedar ayo keluar lah, putar-putar ngapain, kayak ternyata kalau orang stres pergi keluar jalan kaki atau naik motor atau naik mobil, pergi dia jalan, nanti ujung-ujungnya sampai di mana? Setahu saya nanti ujung-ujungnya nyampe di rumahnya sendiri. Karena dia merasa akhirnya bosan. Kemana? Tahu-tahu kan berhenti dan ini kok itu rumah saya. Karena tidak ada tujuan. Muter seperti ulat bulu ini naik kereta api tutut tidak kemana-mana. Oke, jadi kita benar-benar harus
perhatikan keadaan kita. Itu kata firman Tuhan. Ya. Perhatikan keadaanmu, di mana kita masih kurang, di mana kita gagal, di mana kita berhasil, itu semua diperhatikan. Jadi nanti akan ada mobil, ya, mobil. Saya ada waktu itu baru bikin proposal seseorang, itu namanya LIDAR, saya lupa singkatannya apa. Tapi LIDAR itulah dasarnya dari Google Car, mobil Google, mobil yang bisa nyetir sendiri. Ya, tahu di setiap bagian mobil, setiap bumper, pintu, mungkin atap juga di pantatnya, semua ada kamera. Kamera itu bisa 360 derajat dan mereka semua dikendalikan oleh komputer. Setiap kamera mengirimkan data ke mainframe-nya, ke komputer utama, dan mereka yang mengarahkan mobil itu lagi, ya. Jadi kalau ada orang yang nyetirnya terlalu ngebut, salah satu sensor sudah nangkap dan mereka akan kerjasama sensor itu untuk memerintahkan mobil kita itu untuk pelan-pelan atau berhenti, kasih orang gila itu lewat dulu. Gitu. Itu jadi kayak mobil yang tahu keadaan dirinya. Makanya mobil itu bisa nyetir sendiri. Kita harus punya sensor seperti itu. Kalau kita marah, kalau kita sedih, kita tahu ini marahnya kenapa. Ini marahnya cuma sekedar marah mau mendidik, marah acting mau mendidik, atau marah benar-benar marah sampai tidak karuan, kita harus bisa bedakan. Nah, kalau kita udah cerdas untuk itu, sama seperti orang yang misalnya kalau sakit terlalu lama tidak sembuh-sembuh, sudah berdoa, ya, artinya dia pergi ke dokter. Kalau kita udah marah, emosi negatif berlebihan, tidak karuan, pasti kita tahu kita harus kemana. Kita harus ke firman, ya. Oke, jadi hanya sekitar 3% orang Kristen yang menggenapi tujuan Tuhan dalam diri mereka. Oke, saya bilang menemukan. Mungkin menggenapinya dalam tanda kurung. Dari 3% itu, saya nggak tahu berapa banyak yang menggenapi. Kalaupun saya katakan menggenapi, kita nggak akan pernah menggenapi 100%. Kenapa? Belum selesai kita punya tugas dari Tuhan, kita mungkin sudah dipanggil. Jadi seumur hidup kita menggenapi panggilan Tuhan. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa cuma 3%? Ya. Karena yang lain tidak mencari di sumbernya. Sumbernya adalah firman Tuhan. Sama seperti saya belajar, kalau kita mengajukan pertanyaan yang benar, kita akan dapat jawaban yang benar. Kalau kita mengajukan pertanyaan yang bodoh atau yang salah, kita akan dapat jawaban yang bodoh juga. Gitu. Jadi bukan masalah jawabannya, jadi pertanyaannya harus dipikirkan dengan benar. Maka kadang-kadang kalau ada orang datang ke saya konseling, saya coba atur ulang pertanyaannya. Karena apa? Nanti kalaupun saya jawab pertanyaan itu, karena pertanyaan yang salah, nanti dia akan mengikuti jawaban yang salah. Setuju, ya? Ya. Jadi kita harus benar dulu fokusnya. Perhatikan, saudara pilih salah satu orang dalam video ini dan ikuti gerakannya dia sampai habis. Ini adalah proses pit stop. Jadi kalau mobil balap itu berhenti sementara ganti ban, isi mesin, isi bensin dan segala macam, itu namanya pit stop. Videonya dibuat slow motion supaya kita bisa lihat.
Lalu terakhir dikasih lihat aslinya, kecepatan asli. Ini asli. Berapa detik? 2 detik ya, 2,050 detik. Segitu cepatnya. Kenapa bisa? Karena setiap orang melakukan tujuannya masing-masing. Saya khusus cuma untuk melepasin ban. Saya khusus masukin ban tok. Saya cuma khusus mengangkat mobilnya. Semua orang bekerja dalam satu kesatuan, masing-masing tahu tujuannya. Maka tujuan Tuhan untuk umat manusia akan tergenapi. Oke? Mereka tidak lihat kelupaan karena lihat kerja orang lain, kerjaannya lupa, ya. Dan mereka fokus. Maka dari itu firman Tuhan bilang, Paulus bilang, saya tidak berani menggolongkan diri saya kepada golongan tertentu. Golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Pentakosta, golongan Kristen, golongan Katolik, golongan apa? Kenapa? Karena kalau itu artinya kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Dan saat kita banding-bandingkan dengan orang lain, kita nggak akan menggenapi tujuan kita. Hanya anak kecil yang melakukan seperti itu. Papa, dia punya boneka lebih besar dari aku. Mama, dia punya HP baru lebih daripada aku. Itu hanya anak kecil yang membanding-bandingkan. Tapi kebiasaan anak kecil itu kita bawa sampai besar. Jadi mari kita belajar. Asalkan kita ada di dalam tujuan Tuhan, tidak masalah apa yang orang lain lakukan. Oke? Jadi kita perlu belajar terus untuk menangkap visi Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita ini dipoles untuk suatu kemuliaan. Kalau saudara-saudara bisa perhatikan, ini nggak tahu harganya kapan ya. Tapi besi biasa ya nggak ada gunanya besi yang dibuang itu. Oke, kita jadiin penahan pindah. Besarnya mungkin seperti ini, seperti HP ini. Ya, nggak ada harganya dibuang. Udah daripada dibuang, kita jadi ganjalan pintu supaya pintunya nggak buka tutup kena angin. Itu harganya cuma 10.000 kalau dijual. Terus kalau ada yang pintar, ini bisa tak poles, tak ketok jadi sepatu kuda. Sepatu kuda itu harganya lebih tinggi daripada penahan pintu. Bahannya sama, besi yang sama. Tapi kalau itu saya hancurkan semua, saya ambil cuma sepotong kecil, saya jadikan per yang berkualitas tinggi. Saya perhatikan setiap detail-detailnya, saya perhatikan setiap tegangannya, lalu saya masukkan ke dalam suatu jam yang diberi merek Rolex. Itu harganya 50 juta. Itu besi yang harganya 50 juta. Kita dipoles untuk kemuliaan saudara-saudara. Saya dipoles untuk kemuliaan Tuhan. Saya dipoles untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau saudara mengalami banyak tantangan, banyak kesusahan dalam kehidupan, itu namanya dipoles untuk kemuliaan, karena ada tujuan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Jadi jangan melihat masalah itu sebagai masalah, tetapi masalah itu adalah sarana untuk kita naik ke level yang lebih tinggi. Sama seperti elang tadi, dia membutuhkan angin bahkan badai untuk terbang lebih tinggi. Kita butuh tangga untuk naik, maka kita butuh masalah untuk naik. Tidak apa-apa ada masalah, yang penting Tuhan kasih tahu caranya mengatasi masalah itu. Oke? Dan cara kita mengatasi masalah itu akan kelihatan dari waktu kita proses mengerjakannya. Apakah kita bersuka cita atau kita berduka cita, itu kita tahu kan. Kita pakai cara Tuhan atau cara saya atau cara setan. Oke? Jadi tujuan kita itu benar-benar
luar biasa. Tuhan memberikan sumber dayanya. Tuhan bahkan memolesnya. Kalau saudara mau belajar lagi tentang berlian, aduh, kalau jadi berlian mungkin sakit sekali ya, digosok keras sekali, dan karena itu dia sendiri sudah keras berlian. Bahkan kalau sekarang di laser, ngomong laser itu adalah kumpulan dari berbagai sinar yang dikumpulkan jadi satu sehingga kekuatannya itu luar biasa. Laser yang alami adalah cahaya matahari dengan kaca pembesar. Saudara bisa bakar kertas, bakar rumah dengan kaca pembesar, hanya memfokuskan sinar-sinar matahari itu ke satu titik yang tepat. Dan itu yang Tuhan mau, supaya kita memuliakan Dia. Dan saudaraku tidak perlu khawatir, kalau kita memuliakan Tuhan, pasti kita dimuliakan bersama Tuhan. Karena kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Yes. Mari kita baca sama-sama. Tapi yang bawahnya diganti saya. 1, 2, 3. Kebanyakan itu yang terpuji adalah saya. Oke. Ini diri kita terkunci dalam pikiran kita sendiri. Why? Tuhan bilang, pergi taklukkan Yeriko. Mau masuk Kanaan, taklukkan itu Yeriko. Orang Israel kalau nanyanya, waduh di mana? Temboknya besar sekali. Kita takut. Kita baru dekat, kita dari tombak dari atas. Tuhan, kamu nggak tahu, ya? Kalau rumus peperangan, siapa yang di level yang lebih tinggi, dia menang dari level yang lebih bawah. Kenapa? Karena dia dapat view, dapat pandangan yang lebih luas. Oke. Kalau kita bertanya, Tuhan, bagaimana saya menghancurkan tembok Yeriko? Maka saudara dapat jawaban. Kamu nyanyi dong. Nyanyi kelilingi. Nanti kalau sudah waktunya dia jatuh, saya kasih instruksi terakhir. Nyanyi dan teriak. Apakah saudara pikir teriakan orang Israel yang menjatuhkan tembok Yeriko apa tangan Tuhan? Jawabannya tegas. Jadi kita itu cuma mengikuti apa yang Tuhan suruh, lalu pekerjaan yang berat yang menghancurkan batu dan tembok tinggi itu kerjaan Tuhan. Kerjaan kita cuma memuji, menyembah Dia, mencari tahu apa keinginannya, kemudian, aku menang. Hancur. Salah satu penyakit orang percaya, orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak pernah penuh dengan sukacita. Kelihatan dari mukanya sehari-hari. Jangan disapa orangnya, tapi diintip dulu dari balik semak-semak, dari jendela kamar. Dilihat dulu, setiap hari dia merenung atau dia senyum-senyum sendiri. Saudara bisa tahu kualitas kekristenannya dari senyumnya. Ya. Kalau ada masalah gimana? Berapa lama dia merengut, berapa lama dia bersukacita. Ya, ada hamba Tuhan yang bilang gini. Saudara tahu Manorah ya? Manorah itu yang tempat lilin yang ada 7 tempat lilinnya itu. Terus ada itu dalamnya kan ada pipa, bukan? Itu dalamnya hollow, lubang supaya diisi minyak kan. Jadi minyak itu yang menyalakan sumbunya. Kalau kita tidak bersukacita, maka aliran minyak itu seperti tersumbat, seperti kolesterol dalam darah, seperti selang air yang tersumbat lumut. Airnya keluar kecil, karena minyaknya susah naik, apinya redup. Yang bisa membuka itu hanya sukacita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan tidak ditentukan oleh kondisi kita. Sukacita dalam Tuhan ditentukan oleh keputusan kita, dan karena firman yang mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Ya, itu keputusan, itu perintah. Jadi kalau mau buka pintu yang terkunci, bukalah dengan firman Tuhan.
Jangan membantah firman Tuhan. Ya. Kita baca firman. Sembuhkan orang. Terus pas kita lihat orang sakit sebelah tiba-tiba. Baru baca firman sembuhkan orang, kok tiba-tiba ada orang sakit sebelah. Oleh cara lain, sembuhkan orang, sembuhkan, tahirkan. Kita tidak mengikuti. Alasan kita mulai memblokir pikiran kita. Oh enggak, Tuhan, itu kerjaan pendeta saya, dia sekolah kita. Itu bukan tugas saya. Saya tuh, saya pelayanan juga enggak. Atau, saya pelayanan, tapi saya pelayanan musik, saya bukan mendoa syafaat. Kuasa saya tuh kalah sama para pendoa syafaat di gereja itu, kalah sama hamba Tuhannya gitu. Ya itu namanya orang yang tidak ngerti firman. Firman Tuhan mengatakan segala kuasa telah kuberikan kepada kamu. Kamu itu siapa? Saya. Kamu itu saya. Saya yang percaya kepada Kristus. Dan ditulis segala kuasa telah kuberikan kepada gembalamu, kepada pendetamu, kepada orang yang sekolah Alkitab, kepada orang yang penginjil, kepada orang yang punya karunia. Tidak. Berarti yang terakhir itu luar biasa. Tidak perlu karunia, ya. Karunia penting sih. Tapi sebenarnya tidak perlu karunia untuk melakukan perintah Tuhan. Kalau percaya, katakan amin. Karena apa? Kalau misalnya saya tidak punya karunia kesembuhan, tapi pada saat itu tidak ada orang lain yang mau berkata-kata. Ya. Oke, mungkin contoh lebih konkret seperti ini. Saudara kita, worship leader, ya waktu itu baru Return of the Jedi, ya kembali dari tempat persembahyannya setelah bertahun-tahun menghilang dari gereja, kan kembali terima pengajaran sedikit, lalu tiba-tiba suatu hari setelah datang ke rumah saya ketemu orang yang kerasukan setan, perauhan, orang Bali bilang perauhan. Telepon saya, tolong usir setannya dong, kasihan ini yang punya usaha ini. Kamu tidak seharian di rumahku ngomong apa, aku capek, aku baru balik kali ini. Saya bilang, kamu yang usir setannya, kamu bisa, kamu punya kuasa. Respon yang penting. Kalau mau buka pikiran adalah respon. Dia tidak membantah. Oke, kok saya coba. Kalau orang lain akan bilang apa? Nggak berani. Bisa, aku belum belajar cara mengusir setan. Ini setannya galak sekali, itu ya. Mungkin saudara kita ini tidak ingat ya segala kuasa telah memberikan kepadamu, tapi dia mau menerima panggilan itu. Dan setiap panggilan Tuhan ada urapannya. Tanpa karunia, asal ada urapan itu, maka itu bekerja. Amin. Ya terus bilang, Tuhan itu kan kamu, kalau itu kamu, panggil aku untuk berjalan di atas air ketemu kamu. Datanglah. Hanya satu kata, datanglah, dan Petrus melayang di atas air, berjalan di atas air. Oke? Jadi saudara kita ini dengan sepatah dua patah kata dia mengusir setan. Orang yang baru kembali pada Tuhan. Never underestimate the power of God. Jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan. Saudara boleh meremehkan diri saudara sendiri, tapi jangan meremehkan kuasa firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Waktu kita melakukannya, kita berkata, bukan saya, tapi ini Kristus yang bekerja dalam diri saya. Yang saya lakukan hanyalah taat, saya pergi. Apa yang disuruh katakan, saya katakan. Apa yang saya disuruh lakukan, saya lakukan. Elia hanya mendapat satu firman, tidak ada penjelasan apapun di Alkitab. Dikatakan Elia mendapat firman dari Tuhan, lalu dia tiba-tiba muncul di Raja Ahab dan bilang,
kalau aku ngomong mulai hari ini tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun, tidak akan ada hujan. Emangnya Elia siapa? Coba cari perjanjian lama itu sebelum Elia mulai muncul depan Ahab. Ada nggak ceritanya tentang Elia? Apakah Elia itu nabi besar? Apakah Elia itu nabi kecil? Atau apakah Elia itu pernah melakukan sesuatu hal buat Tuhan? Tidak ada. Yang dia lakukan langsung dahsyat. Dia langsung ngomong sama pemerintah negeri, ngomong sama raja. Tidak ada yang akan terjadi kalau aku tidak bilang terjadi. Ya, respon kita diperlukan, sikap kita benar diperlukan. Saudara, saya waktu saya masih belajar firman Tuhan, saya mendengarkan khotbah-khotbah seperti ini. Saya dengarkan di gereja langsung, saya dengarkan di tempat lain waktu konferensi, saya dengar itu, saya merasa kayak wow, oke. Aku akan melakukannya. Itu sikapnya. Karena ada orang lain, orang kebanyakan yang 97% tadi, itu yang akan berkata dalam hatinya, wow, bagus buat kamu. Nah, buat saya, ya ini saja, gak apa-apa. Ya. Maka kita tidak akan pernah benar-benar puas, benar-benar menemukan apa yang Tuhan sediakan bagi kita dan benar-benar berhasil seperti yang firman katakan. Kalau kamu merenungkan firman-Ku siang dan malam, maka kamu akan mendapatkan keberhasilan. Dan keberhasilan itu disebut a good success, keberhasilan yang baik. Berarti ada keberhasilan yang tidak baik. Ya, kita tidak akan masuk sana. Oke, yang terakhir kita hanya akan bahas ayat ini. Caranya kita, sebelumnya saya mau bilang ini, kita diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Ya, setuju katakan amin. Kenapa? Dulu kita hidup dalam kebodohan kita, dulu kita hidup dalam dosa kita. Lalu Tuhan, karena Dia berfirman, Tuhan tidak menetapkan manusia untuk ditimpa murka, melainkan beroleh keselamatan melalui Kristus Yesus. Maka kita ketemu Tuhan, ya, di Injil diberitakan kabar baik, kita menerima Tuhan, lalu kita diberi kesempatan kedua untuk hidup sebagai terang dunia, untuk hidup sebagai wakil Kristus di bumi. Itu kesempatan kedua kita, jangan dibuang. Saya sering bilang, bukan saya menoleransi ya kejahatan atau kesalahan, tapi kalau yang lalu biarlah berlalu. Kalau saudara mendapat kesempatan kedua, berikanlah itu suatu prioritas. Berikan itu suatu kekhususan dalam hidupmu. Tuhan tidak masalah dengan dosa-dosa yang pernah kamu lakukan, walaupun kamu pernah bunuh orang sekalipun. Tapi kalau saudara sudah ditebus oleh Tuhan, sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi dan penguasa hidup, maka sudah sewajarnya kita tidak mau berurusan sama sekali dengan dosa itu, dan kita mau menarik orangnya dari dosa itu bersama-sama dengan kita dan Tuhan. Itu kesempatan kedua kita. Maka juga ada kasus-kasus di mana kebanyakan orang Kristen itu yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak taat sama firman, seperti di Yosua tadi, perkatakan kepada anakmu siang dan malam, waktu kamu makan, waktu kamu main, waktu kamu rekreasi bersama, perkatakan itu. Mereka tidak melakukan itu, dan mereka melahirkan orang Kristen. Dan mereka melahirkan orang Kristen yang cacat karakter, tidak hidup dalam kekudusan, tidak ada bedanya sama orang dunia. Anaknya, dari sisi anaknya itu akan kebanyakan berpikir, tidak apa-apa lah, jangan bikin papa mama marah lah, yang penting datang ke gereja, ikut sembahyang, ikut doa, kalau disuruh pelayanan ikut saja, yang penting tidak dimarahi papa mama, tapi tidak fokusnya sama Tuhan.
itu menghasilkan keturunan-keturunan Kristen, keturunan-keturunan ilahi yang buruk. Lain halnya dengan orang yang benar-benar dari keyakinan lain, mungkin pernah melakukan kejahatan, dosa yang berbagai macam, menerima Kristus, dia benar-benar menghargainya. Setiap ibadah dia benar-benar khusyuk, dia benar-benar mencari Tuhan, karena dia sudah tahu di pengalaman yang sebelumnya dia mencari Tuhan itu hasilnya sia-sia. Jadi saudara bisa pilih satu di antara dua sikap itu. Ya, kita lihat Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nah, ini tentang pembaruan budi. Kalau kita sudah dikasih kesempatan kedua, berarti kita perlu memperbarui pikiran kita, atau istilah sederhananya merubah pikiran kita. Jadi berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu. Janganlah lagi kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi, tapi adalah kamu mengambil keputusan. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai korban bagimu, walaupun sebenarnya kau masih hidup. Jadi kita nggak benar-benar dibakar di apa ya, itu hanya ilustrasi. Keputusan seperti itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saya tuh kepinginnya kerja ini loh, tapi kalau kamu nggak buka jalan dan kamu menunjukkan kamu tidak approve, kamu tidak setuju dengan apa yang ingin aku lakukan, ya sudah, aku nggak jadilah kerja itu Tuhan. Saya kepingin sekali loh nikah sama orang ini, orangnya tuh ganteng sekali, aduh, cantik sekali. Ini Minho tuh barang bekas, ini Minho tuh barang rongsokan. Ini, wih, Gabliho, ho yang seperti Tuhan, ya. Ada penggemar di belakang, ketawa-tawa. Oke, ya, seperti itu. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu sama yang ini aja. Jangan aja nggak bisa, aku tahu-tahuan atau kayak gitu. Nah, aku nikah sama ini tuh. Tidak salah kamu Tuhan. Ngomongnya gitu lah. Papa mamanya udah bilang, udah papa mama udah berdoa, kamu sama yang ini bukan sama itu si apa di Minho itu, ya. Gitu. Ada lagi yang, saya mau nikah sama orang kaya, nggak mau sama yang miskin. Padahal situasi sudah berubah dengan cepat, ya. Terus kamu mau nikah sama siapa nak? Saya mau nikah sama Mas Elon yang punya Tesla. Ya, Mas Elon itu asalnya dari Jawa. Karena dia pindah ke Amerika, dia ganti namanya Elon Musk. Ya, mobil listriknya luar biasa. Jadi, oke lah Tuhan, kalau aku tidak boleh nikah sama Mas Elon, ya aku alon-alon aja nyari calon berikutnya. Gitu. Jadi, maka kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang menyenangkan Tuhan, Tuhan akan memperbaharui pikiran kita sehingga kita bisa mengetahui apa kehendaknya bagi kita dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya menulis ini, kata Paulus, kamu semua dimampukan supaya bisa mengerti, pertama mengerti, yang kedua memilih apa yang baik, yang paling tepat dan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu orang yang tahu Tuhan. Jadi begitu melakukan sesuatu, ya, mau marah sama orang keceplosan, kita langsung tidak damai, kita langsung bisa cek, kita tahu tidak damai ini bukan karena keceplosan, tapi karena hati kita yang jahat, hati kita yang merengkong terhadap orang ini, mungkin karena akumulasi, ya. Kita tahu langsung bahwa Tuhan tidak setuju dengan tindakan saya harus bertobat. Ya. Syukur-syukur Tuhan tidak suruh kita minta maaf langsung ke orang. Kalau cuma disuruh diam, lepaskan beban, lepaskan kebencian, itu sudah bagus, saudara-saudara. Saudara-saudara belum tahu
seperti Ibu Ruth Julia, karena dia cuma memandang orang yang gondrong, ya ikut KKR Youth gitu dari luar kota datang, terus sudah dikasih tahu sama temannya ini akan ada anak nakal datang, dia bakal bikin kacau, dia akan pura-pura nyanyi, dia akan pura-pura nyembah Tuhan, dia akan pura-pura terima Tuhan, lalu sebenarnya dia ngerjain kamu. Lalu ujung-ujungnya dia akan naik ke panggung, kalau disuruh apa kau dia akan naik. Jadi dia udah terpengaruh sama berita itu. Lalu pas anak itu turun, dia udah lihat, benar ya, orang gondrong, pakai anting-anting, tingkahnya selengean gitu. Selama acara diperhatikan dan hari terakhir benar. Dia dipanggil altar. Tapi waktu itu Tuhan sudah ngomong sebelum altar. Kamu tidak boleh, kamu salah, kamu sudah memandang dia salah waktu pertama kali dia turun dari kelas. Apa salahku Tuhan? Dia memang informasi dari temannya memang akurat. Dan lagi bikin kacauan kan selama kau gaji itu sekarang pura-pura altar lagi. Tuhan bilang tidak. Nanti kalau dia naik altar kamu yang harus minta maaf. Kamu peluk kakinya, kamu minta maaf dan kamu doakan dia. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Ya, tapi kalau kita taat, ya bergumul ya sepanjang tiap khotbah dia udah bayangin yang membungkuk, merangkak, minta maaf. Gimana ya, kok susah sekali, tapi akhirnya dia melakukannya. Waktu dia melakukannya, anak itu dan dua teman yang ngaku di depan publik, pinjam mikrofonnya. Saya memang mau pura-pura altar kok. Saya memang mau ngerjain hamba Tuhan ini. Tapi saya minta maaf. Sekarang anak 3 jadi hamba Tuhan. Ya. Itu karena apa? Karena ada seseorang yang mau taat pada perintah Tuhan, walaupun itu bertentangan dengan apa yang ada di hatinya. Dia mau mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup dan kudus, sehingga dimampukan untuk mengerti dan memilih baik Tuhan. Walaupun itu berat, walaupun itu kelihatannya memalukan. Tensin lah, kita minta maaf di depan 1000 orang. Malu kan? Ya. Tapi kalau itu yang Tuhan mau. Berapa orang yang ngomong, saya mau ikut Tuhan, saya mau melayani Tuhan, waktu dipanggil sama gembalanya, kabur. Cuma disuruh bantu-bantu, angkat-angkat atau terima pasalnya udah kabur. Ya, jadi coba kita perhatikan keputusan kita seperti apa. Jadi ada versi lain. Jadi inilah yang saya ingin Anda lakukan. Tuhan selalu membantu kita. Ambil kehidupan sehari-harimu. Ya, waktu kamu tidur, waktu kamu makan, waktu kamu kerja, waktu kamu jalan-jalan, berikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Ini loh Tuhan, aku jalan-jalan, aku memuliakan Engkau. Kenapa? Karena waktu jalan-jalan ini aku khusus untuk menyenangkan hati anak-anakku. Bukannya aku ajak dia jalan-jalan, lalu dia tak kasih uang, dia pergi sendiri main kantor, aku pergi sendiri ke toko lain, terus kita pulang, itu namanya jalan-jalan. Bukan. Ya. Jalan-jalan itu berarti ngobrol-ngobrol sama anggota keluarga. Jadi bapak-bapak dan ibu yang bekerja untuk menghidupi anaknya, jangan kasih anaknya uang jajan atau uang pergi ke luar negeri atau uang keluar kota, pergi sama temannya ke mall, terus bilang saya mendidik anak. Yang anak itu perlukan adalah orang tuanya, bukan uang orang tuanya. Ya. Tidak tahu namanya orang. Oke, jadikan itu sebagai persembahan. Kemudian menerima apa yang Tuhan lakukan untuk Anda adalah hal terbaik yang bisa Anda lakukan. Cuma menerima loh, cuma menerima. Oh ya, ini yang Tuhan kasih, oke aku jalanin. Gak banyak komplain. Jangan terlalu menyesuaikan diri kita dengan budaya dunia sehingga kita masuk ke dalamnya tanpa berpikir.
Kalau semua orang pergi ke konser, apakah kita harus ke konser? Kalau semua orang pergi ke gereja yang gemerlap, apakah kita harus ke gereja yang gemerlap? Kalau semua orang pergi ke gereja di desa, apakah kita harus pergi ke gereja di desa? Kalau semua orang beli mobil baru, apakah kita harus beli mobil baru? Berpikir dulu, tanya Tuhan. Pusatkan perhatiannya pada Tuhan. Maka Anda akan diubah dari dalam ke luar. Ini dari roh, berubahnya ke pikiran, baru tubuh kita mengikuti. Ya. Kalau saudara percaya benar dengan firman Tuhan bahwa saudara sembuh, sehat secara sempurna, tidak berkekurangan apapun dalam segala hal, ya itu dari roh. Lalu pikirannya sepakat, ya, pikirannya sepakat. Asik, kamu pakai kan? Cuma anjing biasa, jadi coba tes aku swab. Ngomong baik. Tes PCR, nah ada aku pernah COVID. Pikirannya sama roh Tuhan, hasilnya akan terbukti. Ya, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi kalau mau dirubah dari dalam keluar, segera kenali apa yang Tuhan mau, kemudian tanggapi dengan cepat. Ini bedanya. Kalau budaya dunia itu selalu menyeret kita jatuh ke dalam ketidakdewasaan. Kamu punya masalah? Oke, kita kasih obat, minum obatnya sampai teler, masalahmu akan hilang. Nah, kalau udah berhenti gede-gede, bangun, ternyata masalah juga masih ada. Terus dikasih obat lagi. Akhirnya ya di alam yang tidak nyata. Oke. Nah, itu yang dilakukan oleh budaya lain, budaya dunia. Tapi Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari kita dan mengembangkan kedewasaan yang baik, dewasa secara rohani, menjadi serupa Kristus, menjalani kehidupan seperti Kristus. Ya. Oke. Jadi NLT bilang jangan meniru perilaku dan kebiasaan dunia ini, tapi biarkan Tuhan yang mengubah kita menjadi manusia baru. Caranya merubah cara berpikir kita. Jadi kalau kita dengar firman, jangan dinilai itu baik atau buruk untuk kita, untuk saya. Ini firman Tuhan ngomong seperti ini. Amin dalam hati seperti itu. Ya. Kalau kita lagi melakukan dosa, lalu kita ditegur Tuhan oleh firman Tuhan, kita katakan, amin, aku perlu didikan, aku perlu obat, aku lagi sakit. Itu namanya bisa mengenali apa yang ada dalam diri kita. Itu waspada dalam keadaan kita. Ya. Jadi yang terakhir, Mazmur 19 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang salah. Firman itu menerangi seluruh hati kita. Tapi dia tidak akan menerangi seluruh hutan ini atau seluruh dunia ini untuk kita. Karena firman itu untuk kita. Saudara tetap perlu iman dengan cahaya yang terbatas ini. Ya, cahaya itu penuh dalam diri kita. Tapi kalau seperti sensor dia keluar terbatas, saudara hanya bisa lihat beberapa meter ke depan. Sisanya gelap masih. Tapi kalau saudara mengambil iman, melangkah dalam iman, jalan, senternya ikut jalan, maka cahaya itu akan jalan sampai di ujung jalan kelihatan semua. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tetap kita perlu iman. Baca firman perlu iman. Iman untuk percaya, iman untuk sepakat. That's it, Lord. This is what you want. Ini yang kau mau kan? Aku udah tahu gimana caranya. Pokoknya kamu bilang kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Ya.
hidupku hancur, tapi menurut firman Tuhan aku diberkati. Oh wow, di mana masalahnya ini? Ya. Jadi yang terakhir, mari kita temukan tujuan di dalam setiap hal yang kita lakukan. Tujuan itu sesuai dengan firman Tuhan ya. Waktu kita makan, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Waktu kita tidur, rekreasi, kita pergi sama anak, kita pergi sama teman, kita pergi ibadah, semua ada tujuannya. Ya. Tapi tujuannya harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena di dalam setiap orang ada banyak tujuan. Ada orang yang pergi ke komsel tujuannya untuk makan. Ada yang pergi ke komsel tujuannya untuk kumpul sama teman, cerita-cerita. Tapi berapa banyak orang yang pergi ke komsel untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita nyanyi ya. Firman-Mu menggenapi hidupku. Yang tahu untuk nyanyi. Oke, kembali. Hidupku menggenapi hidupku. Kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan diri kita di hadapan Tuhan. Bersamaku di dalamku, jarimu di kebesaranmu. Bapak kami mengangkat tangan kami. Kami yang mau berkomitmen kami mengangkat tangan kami. Kami menyatakan bahwa biarlah hidup kami dinyatakan bahwa firman-Mu saja. Sebab saat kami melakukan firman-Mu, maka Engkau menyertai setiap langkah kami. Mujizat akan terjadi, penyertaan-Mu akan terjadi, sumber dayanya akan muncul, dan segala sesuatunya bekerja untuk kebaikan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami menerima firman-Mu hanya di dalam satu nama yang luar biasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.